Ada studi dari Jetro itu mengatakan dibandingkan dengan seluruh negara ASEAN, apa yang membedakan Indonesia dengan negara ASEAN yang lain adalah kontribusi terhadap keuntungan. 60% investasi di Indonesia itu adalah menghasilkan laba. Nah, itu salah satu yang betul-betul membuat Indonesia itu menarik. Yang kedua, Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak, termasuk gejolak yang terakhir. Dan kedua, berikut Indonesia juga punya domestic market yang kuat. Komitmen untuk net zero emission kan kita punya komitmen 2060. Nah, kemudian Bapak Presiden menyampaikan bagaimana kalau ini kita percepat menjadi 2050 sehingga program-program yang berhubungan dengan ekonomi hijau atau renewable ini juga dipercepat. Contohnya adalah penggunaan solar panel yang dicanangkan akan mengganti diesel yang ada di seluruh Indonesia yang kurang lebih 13,5 gigawatt itu akan diganti dengan renewable energy dengan mempergunakan mungkin sebagian besar solar panel. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri, karena ini adalah investasi yang juga mempunyai dampak positif terhadap terhadap kehidupan, terhadap environment ke depannya. Nah, jadi program-program yang ada ini sejalan dengan appetite dari investasi mereka. Nah, ini juga yang membuat mereka untuk berinvestasinya semakin meningkat. Belum lagi di geothermal, kalau saya lihat banyak investasi di geothermal ini contohnya masuk dari negara Jepang. Kemarin juga tahun lalu mereka baru udah ada financial closing untuk investasi $900 juta di daerah Aceh, di daerah Malabo. Itu juga sedang mulai baru berjalan. Jadi konstruksinya. Nah, hal-hal seperti ini selain stabilitas di dalam pemerintahan, juga program pemerintah, program investasi yang kita tawarkan ini pertama memang sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang investasi yang kita berikan lebih dorong untuk dari segi fiskal insentif adalah investasi yang primary di bidang hilirisasi nikel. Memang itu kan primary ya, dulu kita memberikan banyak insentif. Tetapi apabila sudah ekosistem sudah terbentuk, sudah berjalan, ya tentu secara bertahap kita akan melihat, mengevaluasi apakah kita masih tetap berikan insentif itu. Dan tentunya kalau untuk di bidang yang memberikan dampak positif, misalnya investasi di renewable energy, penyerapan tenaga kerjanya tinggi, ya tentunya kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasinya besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif, fiskal insentif ke depannya. Dan oleh sebab itu, ya tadi ini juga sudah menjawab mungkin pertanyaan dari Mas Surya ya, bahwa ya padat karya juga menjadi hal yang kita perhatikan. Saya sempat singgung sedikit, saya mencontohkan investasi hilirisasi kelapa $100 juta di Morowali, yang insya Allah hampir selesai ini. Investasinya $100 juta, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 10.000 orang. Nah, ini dari segi investasi tidak besar, tapi dari penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini mungkin $100 juta ya akhirnya kita bisa potensi memberikan insentif juga seperti hal-hal seperti itu. Dan kalau kita lihat kembali lagi, penciptaan tenaga kerja menjadi hal-hal yang sangat penting yang kita konsiderasi untuk memberikan insentif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin ada tambahan dari Pak Menko atau Ibu?
Ya, Silakan. pertama Indonesia terus mendorong competitiveness index terhadap negara-negara lain. Ada studi dari JETRO itu mengatakan dibandingkan dengan seluruh negara ASEAN, apa yang membedakan Indonesia dengan negara ASEAN yang lain adalah kontribusi terhadap keuntungan. 60% investasi di Indonesia itu adalah menghasilkan laba. Nah, itu salah satu yang betul-betul membuat Indonesia itu menarik. Yang kedua, Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak, termasuk gejolak yang terakhir. Dan kedua, berikut Indonesia juga punya domestic market yang kuat. Sehingga dengan demikian ini menjadi buffer terhadap berbagai gejolak ataupun krisis. Yang ketiga, Indonesia mendorong pengembangan Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri. Nah, itu kalau kita lihat berbagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri membuat Indonesia kompetitif karena di kawasan tersebut yang sering disebut Pak Presiden incremental capital output ratio-nya itu antara sampai sekitar 3, jadi sangat efisien berbagai kawasan di Indonesia. Kemudian tentu yang terkait dengan hilirisasi, Indonesia mempunyai keuntungan komparatif. Negara lain tidak punya bahan bakunya. Jadi downstreaming itu menunjukkan komparatif dan competitiveness daripada Indonesia. Sehingga ini adalah kekuatan daripada Indonesia ke depan. Nah, tentu dengan berbagai kebijakan tersebut, ini yang menjadi menarik dan yang secara distintif atau dipastikan kita unggul, yaitu satu, land cost kita relatif lebih murah dibandingkan negara ASEAN atau lebih kompetitif. Yang kedua, electricity cost kita juga punya kombinasi antara renewable dan non-renewable. Kita tinggal menambah competitiveness kita dengan membangun jaringan listrik Sumatera Jawa. Hari ini Jawa kita ekses, tetapi 3-4 tahun lagi ini akan demand akan menyedot kelebihan ini, sehingga connectivity Jawa Sumatera menjadi penting. Karena tadi juga Pak Menteri Investasi mengatakan beberapa geothermal project kita terus on the pipeline, termasuk yang ada di Sumatera Barat maupun Aceh. Nah, ini kalau demand-nya di-connect dengan demand side di Jawa, ini akan semakin baik.